Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Latifa dengan NPM 2311012074. Saya adalah mahasiswi Universitas Lampung dengan prodi Bisnis Digital. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas case based project UTS dengan dosen pengampu Dr. Dorothy Panjaitan. Pada presentasi ini saya akan membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan perusahaan Traveloka. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan perusahaan Traveloka terlebih dahulu. Traveloka adalah sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia yang menyediakan layanan pemesanan perjalanan secara daring. Traveloka menyediakan platform yang memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat, hotel, kereta api, bus, paket liburan, dan berbagai layanan perjalanan lainnya secara online. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 dan sejak itu telah berkembang menjadi salah satu platform pemesan perjalanan terbesar di Asia Tenggara. Jadi sebelumnya UU ITE itu adalah yang singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE sendiri merupakan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE ini diperkenalkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa revisi. Tujuan diciptakannya UU ITE ini untuk mencakup perlindungan konsumen, pemberdayaan ekonomi digital, keamanan informasi, penegakan hukum terkait kejahatan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. Traveloka pernah terlibat dengan kasus pembatalan tiket sepihak. Kronologinya sebagai berikut. Seorang pelanggan memesan tiket Lion Air perjalanan Makassar ke Samarinda untuk tanggal 8 Juli 2017. Namun ketika tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, tiketnya ditolak karena adanya pembatalan tiket sepihak. Pelanggan menghubungi Traveloka untuk meminta refund, akan tetapi Traveloka menyatakan bahwa refund telah dilakukan oleh Lion Air. Namun Lion Air menyatakan bahwa permintaan refund berasal dari Traveloka. Pelanggan tersebut harus menggunakan sepeda motor untuk perjalanan karena dana sudah habis dan tidak ada pengembalian dari pembatalan tiket tersebut oleh Traveloka. Analisis kasus ini adalah pembatalan tiket secara sepihak oleh Traveloka melanggar pasal 15 ayat 1 UU ITE yang menuntut penyelenggara sistem elektronik untuk menjalankan sistem mereka dengan andal dan aman. Tindakan ini juga melanggar pasal 9 UU ITE yang menegaskan kewajiban penyediaan informasi lengkap dan benar kepada konsumen. Jika Traveloka tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka, konsumen memiliki hak untuk menempuh upaya hukum terhadap pembatalan tiket secara sepihak ini. Untuk menghindari kasus pelanggaran UTE, Traveloka bisa melakukan yang pertama memperbarui situs elektronik. Traveloka harus secara teratur memperbaiki dan memantau situs web dan aplikasi untuk memastikan bahwa tidak ada konten yang melanggar UU ITE atau regulasi lainnya. Selanjutnya, Traveloka harus mematuhi regulasi yang ada. Traveloka harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mereka sejalan dengan UU ITE dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan privasi data pengguna. Yang ketiga, penguatan pengawasan pemerintah. Traveloka harus berkomunikasi secara aktif dengan pemerintah dan regulator untuk memahami persyaratan hukum terbaru dan memastikan bahwa mereka selalu mematuhi standar yang ditetapkan. Yang keempat, kompensasi kepada pelanggan jika ada masalah. Jika terjadi pelanggaran atau masalah yang melibatkan pelanggan, Traveloka harus siap memberikan kompensasi yang sesuai dan bertanggung jawab secara transparan. Yang kelima, meningkatkan layanan pelanggan. Traveloka harus terus meningkatkan layanan pelanggan mereka, termasuk menanggapi keluhan atau masukan terkait kepatuhan dan kualitas layanan. Dengan mengimplementasikan poin-poin ini, Traveloka dapat terhindar dari tindakan yang melanggar UU ITE. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus pelanggaran etika profesional IT oleh Traveloka. Kasus ini merupakan kasus pelayanan buruk call center Traveloka kepada pelanggannya. Kronologinya adalah seorang pelanggan membeli tiket pesawat SIA ke Sydney.
beberapa bulan sebelumnya di tahun 2020. Namun akibat pandemi COVID-19 dan penutupan negara-negara, dia harus menunda penerbangannya. Pelanggan mencoba melakukan proses refund tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka, namun selalu gagal karena error message. Setelah beberapa kali mencoba dan menelepon call center Traveloka, pelanggan hanya mendapat jawaban bahwa proses refund masih dalam pengajuan ke pihak terkait. Pada akhirnya, pelanggan menerima inbox bahwa tiket pesawat tidak dapat di-refund dan ditawarkan reschedule dengan membayar no-show penalty sebesar 4,5 juta per penumpang. Pelanggan menganggap tindakan ini tidak profesional karena telah menunjukkan proses refund jauh sebelum tanggal penerbangan. Meskipun pelanggan menerima solusi dari Traveloka setelah keluhannya diunggah ke kompas.com, respon dari tim customer service Traveloka dianggap lambat dan kurang profesional. Berdasarkan kasus sebelumnya, Traveloka telah melanggar etika profesional bidang IT dengan pelayanan buruk, termasuk kesulitan dalam proses refund, respon lambat, dan penolakan untuk mengakomodasi situasi force majeure seperti pandemi COVID-19. Traveloka perlu meningkatkan layanan pelanggan mereka agar lebih responsif, proaktif, dan memperhatikan standar etika profesional dalam bisnis mereka. Saran yang bisa dilakukan untuk Traveloka adalah pertama, meningkatkan pelayanan. Traveloka harus fokus pada peningkatan kualitas layanan mereka, termasuk responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang memuaskan secara efisien. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi antar tim, layanan pelanggan, dan pengembangan produk. Yang kedua, memperbaiki sistem call center. Traveloka harus memperbaiki sistem call center mereka untuk memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah menghubungi layanan pelanggan dan menerima bantuan yang diperlukan tanpa hambatan. Ini memungkinkan melibatkan investasi dalam teknologi yang lebih canggih dan pelatihan staf. Yang ketiga, memperbaiki regulasi perusahaan. Traveloka harus meninjau kembali dan memperbaiki regulasi internal perusahaan mereka terkait etika dan praktik profesional dalam bidang IT. Ini termasuk penetapan pedoman yang jelas dan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi standar yang ditetapkan. Yang keempat, melakukan pelatihan karyawan. Traveloka harus menyediakan pelatihan reguler kepada karyawan mereka mengenai etika profesional dalam bidang IT, termasuk masalah privasi data, keamanan informasi, dan perlakuan yang adil terhadap pelanggan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Traveloka dapat memperbaiki praktik etika profesional mereka dalam bidang IT dan membangun reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan dan keamanan informasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kasus kejahatan IT berupa cyber squatting yang menimpa Traveloka. Cyber squatting adalah praktik mendaftar nama domain mirip dengan merek terkenal atau bisnis dengan tujuan meraih keuntungan atau merugikan reputasi perusahaan. Sedangkan nama domain adalah alamat internet untuk mengidentifikasi server. Kronologinya sebagai berikut. Seorang individu telah membeli sejumlah nama domain terkait dengan Traveloka untuk mengarahkan pengguna ke situs porno lokal bernama Krucil. Cyber squatting ini dimulai pada bulan Juni, namun baru disadari oleh tim Traveloka 3 bulan kemudian. Meskipun Traveloka telah mendaftarkan merek dagang, mereka tidak dapat mengambil tindakan karena privasi pemilik domain dilindungi, sehingga tidak dapat mengetahui siapa dalang di balik kasus ini. Meskipun belum ada ketentuan secara khusus mengatur tentang cyber squatting dalam hukum Indonesia, pemilik merek atau nama domain dapat mengacu pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menegaskan hak setiap individu atau badan hukum untuk memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar nama. Namun, penggunaan dan kepemilikan nama domain harus dilakukan dengan itikat baik, tanpa melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan melanggar hak orang lain. Saran untuk pihak Traveloka mengenai kasus ini adalah
Pertama, mendaftarkan merek dan nama domain yang relevan dengan merek. Traveloka harus proaktif dalam mendaftarkan merek mereka dan nama domain yang relevan untuk melindungi merek dari praktik cyber squatting. Yang kedua, memantau nama domain. Traveloka harus secara teratur memantau nama domain yang terkait dengan merek mereka untuk mendeteksi potensi tindakan cyber squatting dan mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Yang ketiga, membuat kebijakan internal. Traveloka harus memiliki kebijakan internal yang jelas terkait dengan hak kekayaan intelektual dan perlindungan merek, termasuk langkah-langkah untuk melawan cyber squatting dan tindakan hukum yang akan diambil jika ditemukan pelanggaran. Yang keempat, menjaga kerahasiaan perusahaan. Traveloka harus menjaga kerahasiaan informasi internal yang sensitif termasuk strategi pendaftaran merek dan nama domain untuk mencegah informasi tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang dan digunakan untuk tujuan cyber squatting. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Traveloka dapat melindungi merek perusahaan dari praktik cyber squatting dan meminimalkan risiko kejahatan IT yang terkait. Pada kasus pelanggaran privasi di bidang IT, Traveloka pernah terlibat kasus peretasan akun pelanggan paylater Traveloka. Kronologinya sebagai berikut. Pada tahun 2019 terjadi kebocoran data pengguna Traveloka yang mengakibatkan banyak pelanggan fitur paylater menjadi korban. Salah satu pengguna menemukan email terkait pemesanan tiket wisata Jatim Park dengan total biaya 3 juta rupiah tanpa izin pengguna tersebut. Setelah mencoba menghubungi customer service Traveloka, pengguna merasa tidak puas dengan tanggapannya karena disebutkan bahwa pembobolan password tidak termasuk dalam ruang lingkup tanggung jawab Traveloka. Dalam upaya mencari bantuan, pengguna menghubungi media konsumen, di mana ditemukan beberapa keluhan serupa. Beberapa pelanggan bahkan mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Meskipun demikian, respon dari Traveloka tetap tidak memuaskan dalam memberikan solusi kepada pengguna. Akhirnya, setelah berkomunikasi dengan manajer bagian marketing atau sales, Traveloka menawarkan pembatalan tagihan dan perubahan password paylater sebagai solusinya. Kerahasiaan data pribadi pengguna dalam platform seperti Traveloka sangat penting untuk diamankan karena pelanggaran dapat memiliki konsekuensi serius secara hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan data pribadi dalam konteks media elektronik harus didasarkan pada persetujuan pemilik data. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum atas kerugian finansial, reputasi, atau bahkan dampak psikologis. Dalam konteks Traveloka, mematuhi aturan privasi dan keamanan data bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan penggunanya. Saran yang bisa dilakukan oleh Traveloka adalah menginskripsi data pengguna. Mengamankan data pengguna dengan menggunakan teknik enskripsi yang kuat untuk melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Yang kedua adalah pengontrolan dan pembatasan akses data yang ketat. Traveloka harus memastikan bahwa hanya karyawan yang membutuhkan akses yang memiliki izin untuk mengakses data sensitif dan menerapkan kontrol akses yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan data. Yang ketiga, memantau dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Traveloka perlu melakukan pemantauan aktif terhadap aktivitas sistem dan lalu lintas data untuk mendeteksi dan menanggapi secara cepat aktivitas yang mencurigakan atau potensi pelanggaran keamanan. Yang keempat, tidak melanggar kode etik pengguna. Traveloka perlu memastikan bahwa karyawan dan pengguna platform Traveloka memahami dan mematuhi kode etik yang berkaitan dengan penggunaan data dan privasi, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Yang kelima adalah memperbarui dan memeriksa sistem keamanan. Traveloka perlu melakukan pembaruan teratur terhadap sistem keamanan serta melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tersebut terjaga.
Dari kasus-kasus berikut, kita dapat simpulkan bahwa menjalankan bisnis di era digital tidak hanya melibatkan aspek teknologi, tapi juga harus mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan aspek hukum, etika, dan perlindungan data. Dengan memperhatikan semua aspek ini, perusahaan seperti Traveloka dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan bisnis di era digital yang terus berkembang. Sekian presentasi dari saya menyadari bahwa banyak yang tidak sempurna dari video ini, namun kedepannya akan menjadi bahan evaluasi bagi saya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.